Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of You Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2 dan 3. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun Elia, dia tetaplah manusia biasa. Meskipun pengalaman-pengalaman yang sudah ia lalui membuktikan bahwa Allah menyertainya dan juga melindunginya, tetapi kali ini demi mendengar ancaman Isabel yang ingin membunuhnya, abdi Allah ini ternyata juga ketakutan. Mungkin ia ingat bahwa telah banyak nabi-nabi Tuhan yang lain juga harus mati di tangan Isabel. Bisa jadi ia menjadi bimbang dengan penyertaan Allah. Jangan-jangan nanti Allah juga akan membiarkan dirinya mati terbunuh sebagaimana nabi-nabi Tuhan yang lain. Pikiran atau kekhawatiran inilah yang menjadi alasan Elia yang kemudian dia pergi hendak menyelamatkan nyawanya ke Betseba. Di sana ia meninggalkan bujangnya dan kemudian pergi mengasingkan diri ke padang gurun. Ia kemudian menjatuhkan diri di bawah pohon arar. Ancaman pembunuhan Isabel kepadanya telah membuatnya kecut dan letih. Bahkan kini jiwanya menjadi begitu sedih. Ia berada di ujung keputusasaan. Dikatakan pada ayat yang keempat, kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Dalam keputusasaan itu Elia berkaca kepada nenek moyang mereka, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian mereka juga terbunuh oleh Isabel. Ia mulai curiga kepada Tuhan bahwa Tuhan juga akan memperlakukannya demikian. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa manusia yang percaya kepadanya, yang menurut kepada Dia akan bebas dari segala ancaman dan penderitaan. Situasi yang dihadapi Elia bisa juga Tuhan izinkan terjadi atas kita, di mana ujian-ujian yang berasal dari Tuhan membuat kita letih, sakit, bahkan mungkin ketakutan. Bisa jadi pencobaan-pencobaan yang mendera kita membuat kita kemudian takut dan berputus asa. Hal yang demikian bukan hanya menimpa Nabi Allah Elia, tetapi bisa juga engkau dan saya, tetapi bahkan juga Tuhan Yesus Kristus. Pada Matius 26 ayat 37, "Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, 'Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.'" Tuhan Yesus tatkala menghadapi masa-masa penderitaan menjelang penyaliban, ia pun mengalami hal yang serupa sebagaimana Elia. Dia begitu sedih dan merasa diri seperti mau mati. Begitulah saudara dan saudariku yang kekasih, di saat Tuhan memproses kita, Tuhan punya caranya sendiri. Manusia tidak bisa mendikte Dia untuk mengatur-ngatur Dia, memberikan apa yang menurut kehendaknya sesuai. Ujian-ujian atas kita Tuhan sendiri yang menentukan bentuknya.
Bisa jadi dengan sakit penyakit, atau dengan kesulitan ekonomi, atau juga dengan penganiayaan, fitnah, atau bahkan ketidakadilan, penderitaan-penderitaan yang lain. Semua itu mendatangkan kepahitan, dan jika kita tidak waspada, kita bisa sampai pada ujung keputusasaan. Lalu bagaimana kita harus bertindak jika suatu saat hal yang demikian menimpa kita? Kita dapat mencontoh Elia. Kita dapat mencontoh Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka juga berada di dalam penderitaan yang pahit, tetapi mereka tidak kemudian menyalahkan Tuhan. Mereka tidak lari dari Tuhan dan mencari pertolongan kepada berhala-berhala atau kekuatan-kekuatan di luar Allah. Mereka tidak menyerah, melainkan tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan yang akan merampungkan semua ujian-ujian kita. Saudara dan saudariku yang kekasih, Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong umat-Nya yang seringkali itu tidak kita perkirakan, tidak kita duga. Kita juga tidak ingin memaksakan kemampuan kita agar Tuhan menolong kita dengan cara begini, dengan cara begitu. Itu sungguh sebuah ide yang tidak baik, dan juga pastilah itu tidak akan berkenan di hadapan Allah. Melainkan mari kita setia menunggu Dia, menunggu Tuhan untuk membebaskan kita. Tetap beriman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan pasti menyelamatkan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.